Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in tentang bab jenazah. Kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 138. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu hukumnya sunnah. Wa yundabu hukumnya sunnah an yulaqqanah muhtazirun, yaitu mentalkini atau mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut atau orang yang mau meninggal. Walau mumayyizan, walaupun dia mumayyiz, anak yang sudah tamyiz. Tamyiz itu yang sudah saya jelaskan beberapa pertemuan lalu. Tamyiz itu adalah bi an ya'kula wa yashraba wa yastanjiya wahdah. Bisa makan, minum, istinja dengan sendirinya. Alal aujah, menurut kaul aujah, asy-syahadah, yaitu kalimat syahadat. Saya ulangi lagi, hukumnya sunnah untuk mentalkin orang yang dalam kondisi sakaratul maut atau orang yang mau meninggal atau sekalipun masih anak yang sudah tamyiz. Talkin dengan kalimat syahadat. Yang dimaksud ay la ilaha illallah faqat. Hanya kalimat la ilaha illallah. Tidak sampai selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Li khabari Muslim, karena ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yaitu laqinu mautakum ay man hadarahul maut la ilaha illallah. Laqinu, talqinlah mautakum, orang-orang yang mau meninggal dari kalian semua, ay man hadarahul maut, ditalkin dengan ucapan dengan kalimat la ilaha illallah. Selain hadis di atas ada hadis yang sahih ma'al khabaris sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu dakhalal jannah, akan masuk surga. Yang dimaksud aima al-faizin, yaitu beserta dengan orang-orang yang beruntung. Jadi ditafsiri dengan aim al-faizin. Karena kalau tidak diartikan aim al-faizin beserta dengan orang-orang yang beruntung, ini ada sebuah kesalahpahaman. Wa illa, kalau tidak diartikan seperti itu, maka fakullu muslim walau fasikon yadkhuluha. Setiap yang namanya orang Islam, setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah, walau fasik, walaupun dia fasik. Fasik itu istiqomah mengerjakan dosa kecil, atau fasik itu mengerjakan dosa besar. Jadi toh sekalipun orang fasik, yang penting dia beragama Islam, maka yadkhuluha, akan masuk surga. Toh sekalipun walau ba'da azabin wa intolah, walaupun sudah disiksa dan sangat lama. Oleh karena itu ulama memberi penjelasan aima al-faizin. Jadi barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk surga bersama orang-orang yang beruntung. Selanjutnya wa qaulu jam'in. Ada pendapat dari golongan ulama, yaitu yulaqqanu Muhammadur Rasulullah aidon. Selain daripada kalimat la ilaha illallah, juga ditalkin dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Karena li'annal qasdah mautuhu alal Islam, karena tujuannya biar atau supaya orang itu mati dalam keadaan Islam. Terus wala yusamma musliman illa bihima, dan orang itu tidak dianggap mati dalam keadaan Islam kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ini. Lah,
pendapat semacam itu adalah mardudun, ditolak. Saya ulangi lagi, pendapat yang mengatakan selain harus mengucapkan la ilaha illallah juga menambah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Karena orang itu tidak dianggap Islam kecuali mengucapkan dua kalimat ini. Nah, pendapat yang seperti ini itu ditolak. Artinya bagaimana? Kita mengikuti pendapat di atas, cukup la ilaha illallah. Jadi ketika muhtadir atau orang yang sakaratul maut cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak harus sampai Muhammadur Rasulullah. Karena wa innamal qasdu khatmu kalamihi la ilaha illallah. Karena tujuannya itu supaya orang itu di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Liyahsulallahu dzalika thawab, dengan tujuan biar mendapat pahala itu. Terus wabahsu talqinih ar-rafiqul a'la. Sedangkan pembahasan mentalkin dengan ar-rafiqul a'la, li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardudun, dengan alasan bahwa Nabi akhir hayatnya mengatakan ar-rafiqul a'la. Pendapat yang mengatakan seperti itu juga ditolak. Kenapa? Bi anna dzalika li sababin lam yujad fi ghairihi wa huwa anna wa khayyarahu fakhtarahu. Karena semacam itu belum tentu yang ditemukan atau yang berada pada Nabi ini tidak ditemukan pada yang lain. Karena pada waktu itu Allah Ta'ala memberi takhir, memberi pilihan kepada Nabi, ternyata fakhtarahu, beliau bagi Nabi memilihnya kalimat ar-rafiqul a'la. Selanjutnya wa ammal kafiru fayulaqqanuhuma qat'an ma'alaf di asyhadu. Nah, sekarang pembahasannya adalah mentalkin orang kafir. Kalau tadi di atas itu mentalkin orang yang sudah Islam. Kalau orang kafir ini dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi sakit parah sehingga tidak ada harapan hidup umpamanya, maka tata cara mentalkinnya harus memakai lafaz asyhadu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat, yaitu lafaz la ilaha illallah dengan muhammadur rasulullah ditambah asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu liwujubi, hukumnya wajib aidan alama sayati. Kenapa? Karena id la yaswiru musliman illa bihima. Karena orang kafir itu tidak dianggap mati dalam keadaan Islam atau tidak dianggap Islam kecuali mengucapkan dua kalimat syahadah. Berarti ditalkin dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bedanya dengan di atas. Di atas karena sudah Islam, maka talqinnya cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau sekalipun ada yang mengatakan ditambah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau untuk orang kafir, cara talqinnya ditambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sebentar. Semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada yang kurang puas atau kurang paham, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.